Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tias Alifian Yenisofa dari kelas 12-2, absen 35 dari SMA Negeri 1 Manyar. Kali ini dalam rangka tugas praktik bahasa Indonesia, saya akan menceritakan salah satu kearifan lokal yang masih dilestarikan hingga sekarang di wilayah Gresik dan sekitarnya, yaitu ada makanan tradisional pecel semanggi. Adapun pembahasan yang akan saya jabarkan, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua adalah apa itu semanggi, yang ketiga adalah sejarah kampung semanggi di Surabaya, yang keempat awal berdirinya pecel semanggi itu bagaimana, yang kelima proses budidayanya bagaimana, yang keenam proses pembuatan dari pecel semanggi itu bagaimana, dan yang ketujuh adalah makna dan nilai dari kearifan lokal pecel semanggi ini. Langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Indonesia itu dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, tradisi, serta budaya khas daerah. Setiap daerah memiliki makanan tradisional yang bukan hanya berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan pangan kita, tetapi juga menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakatnya. Kuliner tradisional seringkali menyimpan nilai sejarah seperti nilai sosial serta nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Kemudian di tengah perkembangan zaman yang semakin modern ini, muncul berbagai jenis makanan cepat saji dan makanan instan yang sangat praktis ya dan menarik bagi generasi muda ini, termasuk para Gen Z. Namun, makanan tradisional tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Salah satunya makanan tradisional yaitu pecel semanggi yang akan kita bahas kali ini. Pecel semanggi adalah makanan khas Jawa Timur yang sangat dikenal di Surabaya dan juga dijual serta dinikmati di wilayah Gresik dan sekitarnya. Makanan ini berbahan dasar daun semanggi yang direbus, kemudian disajikan dengan bumbu khas yang memiliki cita rasa yang manis, gurih, dan sedikit pedas. Daun semanggi adalah tanaman yang biasanya tumbuh di daerah persawahan atau lahan yang lembab. Tanaman ini memiliki daun yang kecil-kecil ya, menyerupai bentuk kayak payung gitu, atau kayak kipas. Dan masyarakat sekitar pada zaman dahulu itu memanfaatkan tanaman yang tumbuh liar ini sebagai bahan makanan karena mudah ditemukan dan memiliki kandungan gizi yang baik. Nah, seiring berjalannya waktu, masyarakat itu mengembangkan cara penyajian daun semanggi dengan menambahkan bumbu khasnya yang terbuat dari campuran ubi jalar yang direbus, kemudian campuran dari kacang tanah yang dihaluskan, gula merah, petis, terasi, serta berbagai rempah-rempah lainnya. Perpaduan bahan yang digunakan tadi itu memiliki cita rasa yang unik yang membedakan pecel semanggi dengan pecel pada umumnya. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sejarah kampung semanggi di Surabaya. Di Surabaya itu terdapat daerah yang dikenal sebagai kampung semanggi. Konon wilayah tersebut dahulu banyak banget ditumbuhi tanaman semanggi liar. Masyarakat sekitar kemudian mengolah tanaman tersebut menjadi makanan yang akhirnya dikenal luas sebagai pecel semanggi. Nah, dari situlah kuliner ini berkembang dan menjadi ikon kuliner khas Jawa Timur, yakni di kota Surabaya. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan awal berdirinya pecel semanggi. Dalam sejarahnya, pecel semanggi ini adalah makanan rakyat yang sederhana ya. Biasanya itu dijual oleh ibu-ibu yang berjualan secara keliling. Mereka itu membawa bakul yang besar itu yang diletakkan di atas kepala ini ya, berisi daun semanggi, bumbu, dan kerupuk uli sebagai pelengkap. Nah, para pedagang ini berjalan dari kampung ke kampung sambil memanggil calon pembeli dengan suaranya yang khas. Tradisi ini menunjukkan kedekatan hubungan ya antara si penjual dan juga si pembeli. Nah, biasanya itu kalau di Gresik itu ada di alun-alun Gresik ya. Kemudian yang kelima, saya akan menjelaskan tentang proses budidaya pecel semanggi. Jika dilihat dari proses budidayanya, tanaman semanggi biasanya tumbuh di tanah yang cukup air dan lembab.
adalah kebersamaan. Dalam proses pembuatannya, seringkali anggota keluarga itu saling membantu ya, mulai dari membersihkan daun hingga menyiapkan bumbu-bumbunya. Yang ketiga adalah identitas budayanya. Pecel semanggi menjadi simbol kuliner khas yang melekat pada masyarakat Jawa Timur, termasuk di kota Surabaya. Mungkin kita pernah mendengar istilah simpang susun semanggi pada jalan tol. Nah, nama tersebut diberikan itu karena bentuk jalannya menyerupai daun semanggi, yaitu berdaun empat. Jika dilihat dari mungkin kita pernah mendengar istilah simpang susun semanggi pada jalan tol kan ya. Nah, nama tersebut itu diberikan karena bentuk jalannya menyerupai daun semanggi berdaun empat jika dilihat dari atas ya. Saya itu masih ingat ketika DBL waktu itu ngelewatin jalan tol, dari situ tuh ada jalan tol yang bentuk semanggi gitu, dan itu aku baru bisa lihat itu ya dari base itu. Terus aku sempet nge-search gitu di Google dan beneran ada jalan tol bentuknya semanggi, dan ini adalah gambarnya. Nah, namun nama tersebut itu tidak memiliki hubungan langsung dengan makanan pecel semanggi ini ya. Kesamaannya itu hanya pada bentuknya, yaitu yang menyerupai daun semanggi. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman semanggi memang memiliki banyak yang khas. Nah, namun nama tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan makanan pecel semanggi ya teman-teman. Kesamaannya itu hanya pada bentuk yang menyerupai daun semangginya. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman semanggi itu memang memiliki bentuk yang khas dan mudah dikenali. Nah, saat ini itu keberadaan pedagang pecel semanggi itu semakin berkurang, apalagi di alun-alun Gresik itu banyak yang jual tapi dikit banget yang beli. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu persaingan dengan makanan modern, perubahan gaya hidup masyarakat, serta kurangnya minat generasi muda untuk meneruskan usaha tersebut. Padahal pecel semanggi itu merupakan bagian dari warisan budaya yang perlu kita jaga nggak sih? Sebagai generasi muda seharusnya kita harus melestarikannya. Nah, ada pun upaya yang harus dilakukan untuk melestarikan pecel semanggi seperti pengenalan dalam festival kuliner, kemudian promosi melalui medsos, yang ketiga pengenalan dalam kegiatan pendidikan budaya di sekolah. Nah, upaya-upaya tersebut itu bertujuan agar generasi muda seperti kita itu tetap mengenal dan mencintai masyarakat tradisional daerahnya. Nah, sebagai generasi muda kita memiliki tanggung jawab juga dong untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal. Salah satu caranya adalah dengan tidak malu mengkonsumsi dan memperkenalkan makanan tradisional kepada teman-teman serta masyarakat luas. Kita juga dapat memanfaatkan teknologi yang sekarang ini dengan media sosial untuk mempromosikan kuliner tradisional agar semakin dikenal oleh masyarakat luas. Nah, dari seluruh penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pecel semanggi yang saya jelaskan ini bukan hanya sekedar makanan, tetapi merupakan bagian dari kearifan lokal yang mengandung nilai sejarah, nilai sosial, serta identitas budaya masyarakatnya. Keberadaan mencerminkan hubungan manusia dengan alam, kemudian kesederhanaan hidup, serta pentingnya menjaga tradisi di tengah perkembangan zaman yang semakin modern ini. Semoga melalui penjelasan ini kita semua dapat lebih menghargai dan melestarikan budaya daerah kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga telah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.